Kalau sudah gagal, apakah Tuhan kita tidak lebih berkuasa, tidak lebih besar dari kegagalan-kegagalan kita, saudaraku? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, di awal video ini saya mau mengajak Anda berdoa sebentar yuk. Karena rupanya akhir-akhir ini sedang banyak orang membutuhkan dukungan doa-doa kita. Mari kita undang kuasa kasih Tuhan hadir dalam hidup kita, menyentuh keseharian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Engkau adalah penopang kehidupanku. Engkau yang paling tahu apa yang aku rasakan akhir-akhir ini. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, serta kegagalan dalam hidupku. Ya Bapa, topanglah aku saat aku jatuh. Berilah aku jalan keluar dari segala masalahku. Pertolonganku hanya berasal daripadamu. Ya Bapa, jadilah kekuatan dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari surga. Kekuatan baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa saya tadi, kata-kata yang saya ucapkan dalam doa, apakah berhubungan dengan situasi Anda akhir-akhir ini? Betul Romo, akhir-akhir ini sadar atau tidak sadar, ada begitu banyak ketakutan-ketakutan, kecemasan demi kecemasan datang menghampiri hidup kita secara nyata terang-terangan. Misalnya kalau kita lihat anak-anak kita lah, masih pada kecil-kecil, sementara usaha-usaha kita kayaknya kok mandek jalan di tempat, gitu-gitu aja Romo. Gimana ini nanti masa depan mereka? Itu pun sudah membuat kita takut, betul? Tetapi saudara-saudaraku, ada satu ketakutan yang sebetulnya seringkali menghinggapi kita. Ketakutan yang membuat kita susah untuk maju. Kita nggak berani untuk bertumbuh dan berkembang. Yaitu ketakutan tentang kegagalan. Siapa yang belum pernah gagal dalam hidupnya? Semua orang pernah gagal. Itulah yang membuat kita menjadi takut. Kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Pernah nggak naik kelas Romo, pernah jatuh Romo, pernah hancur Romo hidup rumah tangganya, pernah jatuh dalam perselingkuhan, pernah gagal dalam pelayanan, pernah gagal jadi orang tua yang baik, pernah gagal jadi anak, pernah gagal jadi pengusaha. Dan ada ribuan kegagalan rupanya menemani hidup manusia dari zaman dulu sampai detik ini, saudara-saudara. Nah, kalau sudah gagal, apakah hidup kita berakhir? Kalau sudah gagal, apakah Tuhan kita tidak lebih berkuasa, tidak lebih besar dari kegagalan-kegagalan kita, saudaraku? Dalam video kali ini, izinkan saya mengangkat satu figur dalam kitab suci. Kalau dibilang gagal, dia tuh gagal semua-mua deh. Kalau dilihat kasat mata. Karena memang kisah hidupnya itu sangat ngeri, sangat memilukan. Dia kayak udah gak dianggap lagi sebagai manusia. Sebagai manusia aja dia gagal. Kemudian juga dia mengalami rentetan kegagalan demi kegagalan. Anda bisa menemukan tokoh ini dalam Markus bab 5. Coba Anda lihat, Anda perhatikan, Anda rasakan perasaannya. Anda rasakan juga kegagalannya. Jangan-jangan ada wajah kita di dalam tokoh ini. Tokoh ini sengaja tidak diberi nama, supaya kita bisa memasukkan nama kita di dalam tokoh yang sedang diceritakan ini. Supaya kita juga bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Markus bab 5, saudara-saudaraku yang terkasih. Untuk pertama kalinya dalam Injil Markus, di Markus bab 5, Tuhan Yesus keluar dari zona nyamannya. Keluar dari daerah tanah orang Israel. Nggak percaya? Silakan kita lihat dari Markus bab 1. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, itu di daerah Galilea. Galilea adalah daerah sebelah utara, daerah Israel juga, daerah orang-orang Yahudi. Kemudian
di ayat 21 bab 1 dikatakan di situ di Kapernaum. Kapernaum itu adalah sebuah daerah di pesisir atau di sekitar di pinggir Danau Galilea. Kalau kita lihat juga karya-karya Yesus, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus itu di Kapernaum. Kemudian di bab 2, bab 3, bab 4, di situ tampak sekali Tuhan Yesus berkarya di daerah-daerah masih daerah orang-orang Yahudi di sekitar Danau Galilea. Nah, kemudian saudara-saudara terkasih, kita baru melihat nih di Markus bab 5 dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Daerah orang Gerasa adalah daerah orang asing. Apa buktinya? Karena di situ nanti akan disebut daerah tempat peternakan babi. Orang-orang Yahudi tidak makan babi, orang-orang Yahudi pasti tidak berternak babi. Jadi di Markus bab 5, Yesus memasuki daerah orang-orang asing. Lalu dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tidak disebut namanya, orang itu tidak disebut identitasnya. Dia suami, dia anak, dia seorang perwira, dia kerjaannya apa, tidak disebut. Dia seorang yang anonim, tidak dikenal. Udah begitu dia punya masalah yang luar biasa karena dia sedang kerasukan roh jahat. Dikatakan, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Lihat saudaraku, keadaan orang ini, dia dirantai selayaknya binatang peliharaan, seperti anjing di rumah kita yang kita rantai. Dikatakan karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Bayangin saudara-saudara, ini manusia atau binatang? Jadi kalau dikatakan dia gagal, iya dia gagal sebagai manusia, dia gagal diberlakukan seperti manusia, bahkan ketika dia diberlakukan seperti binatang pun dia gagal. Di ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata dia tidak hanya gagal dalam berelasi dengan sesamanya yang memperlakukan dia semena-mena, tetapi dia juga tidak mampu memperlakukan dirinya sendiri. Jadi kalau baca kitab suci silakan dibayangkan, itu bentuk badannya kayak apa, wajahnya kayak apa. Dia pernah dirantai sampai pada putus, mungkin ada bilur-bilur biru-biru di badannya. Mukanya mungkin bengep-bengep karena dia memukuli dirinya dengan batu. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi kemudian antara Yesus dengan orang ini pasti Anda sudah banyak mengenalnya. Pada akhirnya nanti Yesus mengusir roh jahat yang namanya legion atau jumlahnya banyak ini dari orang ini. Lalu roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi, lalu babinya turun nyemplung ke laut dan mati semua. Ada ribuan babi. Tetapi kita lihat saudara-saudaraku, keberhasilan Yesus ternyata tidak diiringi dengan penerimaan orang-orang di daerah itu pada karya Yesus. Kita bisa lihat langsung loncat di ayat 17. Dikatakan, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Baru sebentar saja Yesus mendarat di daerah itu, di mata mereka sudah mendatangkan kerugian. Ada ribuan babi mati dalam waktu sekejap. Apalagi nanti kalau Yesus sampai masuk, apa yang akan terjadi nanti? Maka mereka menolak Yesus, saudara-saudaraku. Lalu yang menarik perhatian saya adalah di ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Waduh, saudara-saudara, dia gagalkah sebagai murid Yesus? Dia gagalkah sebagai pengikut Yesus? Karena dia minta mau ikut Yesus, tapi Yesus nggak mau. Yesus tidak mengizinkan dia untuk mengikuti Yesus.
mengapa dia mau ikut Yesus. Silakan bayangkan, silakan tulis di kolom komen apa yang menjadi alasan dia. Karena bisa jadi dia menemukan sebuah titik terang, dia menemukan sebuah harapan, dia menemukan seorang yang berkuasa luar biasa, penyelamatnya, pelindung kehidupannya, yang membuat dia sembuh. Atau dia terpikat pada pribadi ini, dia mau kenal lebih dalam lagi. Tetapi mengapa Yesus tidak mengizinkannya? Saudara-saudara, dari kacamata dunia bisa jadi dia gagal. Lalu juga kita lihat di ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudara, kalau baca kitab suci itu jangan langsung dibaca, lalu langsung dilewatin begitu aja. Coba bayangin, orang yang baru saja kerasukan setan, setannya banyak, ganas, pulang ke rumah, orang takut gak sama dia? Orang mau dengerin gak kata-kata dia? Orang mau dengerin gak omongan dia? Orang mau gak deket-deket sama dia? Orang mau gak menerima dia? Dari situ aja kita sudah bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan dia nanti. Betapa beratnya tantangan demi tantangan yang akan dia lalui nanti. Resikonya besar. Bisa-bisa ketika dia datang meskipun dia sudah sembuh ya, orang lain kan nggak tahu. Orang lain kan masih curiga. Orang lain kan masih juga takut. Bisa-bisa dia diikat lagi dan bisa-bisa dia disiksa lagi. Saudara-saudara terkasih, perutusan Yesus supaya dia pulang bercerita kepada orang-orang serumahnya, kepada orang-orang sekampungnya, itu bukan hal mudah. Saudara-saudara yang terkasih, di situ letak tantangannya. Tetapi saudara-saudara, pribadi yang pernah gagal dalam kehidupannya ini, ternyata dia tidak dimakan oleh kegagalan, dia tidak dihabisi oleh ketakutannya sendiri. Karena apa? Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis, Deka artinya 10, polis artinya kota, artinya daerah 10 kota. Daerah 10 kota bangsa-bangsa asing. Orang-orang bukan Israel, orang-orang yang tidak percaya pada Allahnya orang Israel. Diceritakan, dia memberitakan karya Tuhan atas dirinya di daerah-daerah bangsa asing ini. Lalu saudara-saudara, kisahnya selesai sampai di situ. Kita bisa bertanya-tanya saudaraku, dia gagal atau berhasil ya? Apa yang dia alami nanti? Dia diterima nggak? Ada nggak orang-orang yang percaya sama omongannya dia? Ada nggak orang-orang yang percaya sama pemberitaannya tentang keajaiban-keajaiban Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa ini, kita akan melihat kemahakuasaan Tuhan. Kegagalan-kegagalan dirinya di masa lalu, kepahitan hidupnya, ternyata bukan menjadi sebuah rintangan. Tuhan Yesus percaya bahwa orang ini, anak ini pasti berhasil. Buktinya mana Romo? Bisa Anda lihat langsung loncat di Markus bab 7. Di situ diceritakan sebuah kisah yang favorit buat saya. Seorang perempuan Siro-Finisia yang percaya. Diceritakan perempuan ini adalah seorang ibu, orang asing, punya anak kerasukan setan. Ketika dia melihat Yesus lewat, dia langsung mohon kepada Yesus. Kita bisa bertanya saudara-saudara, dari mana ibu ini, orang asing ini tahu bahwa Yesus bisa mengusir setan? Dari mana? Ibu ini dapat informasi dari hasil pewartaan orang yang tadinya kerasukan setan di daerah Gerasa. Membuat orang-orang asing ini mendengar cerita tentang Yesus, mendengar kemahakuasaan Yesus. Luar biasa bukan? Ternyata kegagalan-kegagalan di mata Tuhan bisa diubah menjadi sebuah keberhasilan. Kemudian juga saudara-saudara, langsung loncat di ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Bayangin saudara-saudara, Yesus bukan cuma lewat atau numpang lewat daerah Dekapolis, Yesus masuk ke tengah-tengah daerah bangsa-bangsa asing.
Diceritakan ternyata lebih lagi, bukan cuma seorang perempuan yang percaya pada Yesus. Dikatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Lihat saudara-saudara yang terkasih, dari mana orang-orang ini bisa tahu Yesus bisa menyembuhkan, bisa tahu Yesus punya kuasa. Apalagi kalau bukan dari pewartaan orang yang pernah kerasukan setan di daerah Gerasa, yang mewartakan kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di daerah Dekapolis. Saudara-saudara, kalau Anda saat ini gagal, jangan takut. Coba lagi, percaya lagi. Kalau Anda ditolak, kalau Anda tidak berhasil, kalau Anda mengalami kejatuhan, bangun lagi. Ada Tuhan yang percaya dengan diri kita. Karyanya, kasihnya, rencananya pasti berhasil asal kita berpegang pada kuasanya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.